Terima kasih banyak atas peluang ini. Tapi berdua mikir, ngambil duit dari mana nih bikin pabrik nih. Ya waktu itu memang kita udah usaha tapi tidak selevel seperti ini. Nah dia sampaikan bahwa kami bersedia untuk ini. Tapi tuna, buat orang yang mau diet nih, dia low kalori dan lemak. Yang kedua itu dia lebih kandungan proteinnya lebih tinggi. Oke. Ya, jadi sekali lagi ini tergantung pilihannya mau yang mana. Tapi menurut kami memang udah terbiasa, ya tuna jauh lebih besar. Kecuali kalau misalkan yang paling tinggi itu kandungan merkurinya itu yang ditangkap di perairan Hindia, Samudra Hindia. Nah, itu memang beda. Ini mungkin juga menjadi alasan kenapa pasar-pasar daging tuna yang ditangkap di Indonesia dengan di Samudra India misalkan itu pasti beda. Nah Indonesia kandungannya itu lebih enak, lebih plain karena kedalamannya dan juga sumber makanannya di mana laut Indonesia masih sangat alami ya. Nah itu membuat daging-daging. Halo Sahabat Merdeka, kembali lagi di podcast Junto. Podcast kali ini kita kedatangan sosok yang gak jauh-jauh dari laut tuh. Tapi bukan nelayan ya. Iya. Beliau ini adalah sosok pengusaha di bidang ekspor tuna slice. Nah, Wadaw. uniknya ini tuh tunanya itu dijadiin sashimi. Kamu pernah nyobain gak tuna sashimi? Ya pernah sih nyobain tuna sashimi, cuma seringnya kan salmon ya orang kalau misalkan makan sashimi. Nah iya, aku juga biasanya tuh salmon ya. Ini tuna agak-agak menarik ya. Nah langsung saja ya tuh kita panggil narasumber kita. Pak Nur Hadi, CEO PT Nirvana Niaga Sejahtera. Halo Bapak. Halo, Halo, Mbak Bapak. Lulu, Mbak Ratu, selamat sore. Sore, gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah seperti biasa Jakarta tidak macet hari ini. Hari ini tidak macet ya Pak? Belum macet. Belum macet. Tapi nanti kalau udah pulang kali ya Pak Bener. agak macetnya, semoga nggak parah banget ya tuh. Nah, amin. Pak ini menarik soal tadi sashimi dari tuna. Biasanya ya Pak, sashimi itu dari salmon. Tapi sebelum bahas itu aku pengen tahu sih, gimana sih Pak cerita awalnya bisa jadi pengusaha ekspor di tuna slice ini? Karena dari banyaknya ikan di Indonesia, kenapa akhirnya bisa milih tuna? Baik, Mbak Lulu, Mbak Ratu, terima kasih sudah diundang ke Junto Podcast. Nah ini menarik nih, gimana awalnya terjun di dunia bisnis ikan tuna, apalagi slice ya. Nah ini kita punya cerita, kebetulan istri saya juga ada mendampingin. Masih teringat itu di 2016 malam hari. Malam hari itu di hotel, itu didatangin sama orang Jepang. Ini nggak apa-apa cerita ya, enak nih. Nah ceritanya ngomong begini, Adisan, saya tahu Anda dari orang Jepang yang lain. Nah saya disuruh hubungin kalau mau bikin bisnis. Nah katanya Anda bisa dipercaya. Nah tolong buatin saya perusahaan tuna, nanti semua hasilnya saya yang beli. Nah tunanya itu bukan tuna yang seperti biasa, tuna ngirim jiji itu artinya utuh ya, badan sebadan badannya, setulang-tulangnya, kepalanya semua. Ataupun tuna ini apa loin, bukan, ini tuna slice. Nah mendengar itu singkat cerita, saya, istri itu dengar itu senang banget. Wah, alhamdulillah rezeki ini luar biasa nih. Ya saya nanya terima kasih banyak, saya sampaikan terima kasih banyak atas peluang ini. Tapi berdua mikir, ngambil duit dari mana nih bikin pabrik nih. Ya waktu itu memang kita udah usaha tapi tidak selevel seperti ini. Nah dia sampaikan bahwa kami bersedia untuk ini. Tapi mohon maaf, Sumimasen, saya ngambil uang dari mana? Nah Jepangnya langsung ngomong begini, Anda cuma butuh mengatakan iya setuju, saya balik ke negara saya, nanti saya kirimin uang. Bener, setelah balik ke negaranya, bikin kontrak selama sekian tahun, 10 tahun, tidak lama itu 2-3 hari berselang masuk dananya. Dari Rezeki luar. nomplok. Iya, jadi ini yang kita katakan bahwa nomor satu, permodalan ini dari sisi encourage barangkali yang memotivasi. Yang utama itu bukan modal berupa duit atau uang, bukan. Yang paling utama itu adalah trust, integrity, loyalty. Ini yang dikenal sama untuk beberapa negara besar, mereka mempertimbangkan ini nih. Untuk menjadi bisnis partner itu atau mitra bisnis itu adalah apakah Anda bisa dipercaya, apakah Anda bisa memegang amanah kalau diberikan tanggung jawab ini seperti apa. Dan berasal atau berawal dari situlah akhirnya kami punya pabrik tuna. Wah, nilai tukar tertinggi tuh justru trust ya. Betul. Jadi saya dengan istri saya punya duit miliaran itu waktu itu udah luar biasa, itu sekitaran 10-11 tahun yang lalu ya. Itu tidak kepikiran untuk itu ya. Nah, pada saat setelah itu udah
langsung semuanya berubah betapa kami harus mengupgrade diri kami, tuna itu seperti apa. Nah, bicara soal bisnis tuna ini memang untuk saya pribadi itu bukan hal yang baru karena kami sudah menekuni ini dalam bentuk trading atau product knowledge atau mengassist tamu-tamu termasuk beberapa tamu dari Jepang. Itu kita udah lakukan dari tahun 2000. Waktu itu saya berasosiat dengan satu perusahaan internasional itu dalam perusahaan shipping company. Nah dari situ kebetulan sebagai posisi saya sebagai pimpinan itu membuat saya mudah untuk mengunjungi bisnis partner atau counterpart kita untuk melihat kondisi pabrik mereka dan pengiriman mereka atau kontainer mereka kalau mereka mau ekspor. Nah dari situ kita mulai belajar, terus masuk ke sisi trading, dan setelah trading itu datanglah tamu-tamu ini mulai mencari nama saja, wajah nggak dikenal, nama, cari namanya Adisan. Nah itulah satu yang kami rasakan dari pentingnya integritas, komitmen dalam berbisnis. Nah sampai akhirnya kami memiliki perusahaan pabrik PT Nirvana Niaga Sejahtera. Waduh luar biasa. Jadi sebenarnya untuk pengalaman itu udah ada ya, nggak mulai dari nol banget untuk pengetahuan soal ikan ini. Iya, kita terdidik karena tuntutan pekerjaan waktu itu untuk lebih mengenal kita punya customer. Jadi kita kunjungin mereka, tanya-tanya tentang ikan seperti apa, tahu. Karena kita juga harus tahu barang apa yang mereka kirim, ini menyangkut keamanan daripada pengapalan mereka. Karena semua barang-barang yang perishable goods itu di load dalam kontainer pendingin, yang ada pendinginnya ya Mbak. Jadi ada suhunya, suhu minus semua. Nah itu kita harus tahu untuk mengidentifikasi suhu berapa yang harus cocok dipakai untuk untuk dipakai untuk pengapalannya begitu. Oh, tapi yang dari sekian banyak ikan Pak, kenapa akhirnya milih tuna? Nah, tuna ya sekali lagi ini tamu orang Jepang ini yang datang itu langsung nyebutin, saya mau tuna. Saya mau tuna, tolong proseskan tuna ini. Nah, kenapa tuna? Kemungkinan besar ya sampai saat ini makanan utama dari Jepang itu sendiri adalah tuna. Ya, kalau kita bandingkan antara tuna sama sejenisnya ikan-ikan yang lain seperti salmon, sebenarnya ini pengetahuan buat kita juga. Salmon itu kastanya itu di bawah daripada tuna. Kalau di Jepang. Jadi kalau misalkan orang Jepang ini dihadapkan dua pilihan, salmon sama tuna, tunanya dulu yang dihabisin. Nanti habis tunanya baru ke salmonnya. Kalau di Indonesia tuh salmon ini kebalikan. Iya, ya. mewah. Mungkin ini juga mindset ya, cara berpikir daripada kita orang-orang Indonesia. Ya, ini tugasnya kami juga untuk memperkenalkan produk-produk kita, perikanan kita supaya bisa lebih dikenal lagi sama penduduk kita sendiri atau orang Indonesia gitu, supaya mereka bisa menikmatin gizinya, nyamannya juga. Karena mereka kadang nggak sadar, rela membayar lebih mahal, padahal ikan yang dibeli mahal itu adalah ikan yang di bawah. Awalnya dikirim dari Indonesia, dari Indonesia ke negara luar, khususnya Jepang. Dari Jepang dikirim lagi ke Indonesia. Oke, jadi justru itu yang bikin orang salah kaprah gitu, salah tahu. Mereka kan taunya adalah ikan-ikan yang enak itu yang dari luar negeri. Kalau misalkan ikan yang enak itu yang impor dari Jepang. Padahal sebenarnya Jepang tuh impor dari Indo, dijual lagi ke Indo. Gitu. Betul. Dan apa yang terjadi? Ya double cost ya. Indonesia. Tapi yang lucunya nilai impor dari negara luar, khususnya Jepang, Amerika, ya dan beberapa juga dari China, itu tinggi ya untuk konsumsi Indonesia sendiri. Nah, kami punya visi ke depan, insya Allah bagaimana memperkenalkan bahwa tuna-tuna atau produk-produk perikanan tangkap ini khususnya ya, itu bisa lebih dikenal lagi oleh penduduk Indonesia dan dikonsumsi oleh penduduk Indonesia sendiri supaya nilainya lebih terjangkau buat mereka ya, dan juga bisa menambah nutrisi daripada penduduk Indonesia. Nah, kita juga supply tuna kan sebenarnya lebih tinggi ya dibandingkan negara-negara lain juga. Betul. Untuk tuna, masalah pertunaan ini, Indonesia itu menempati posisi tertinggi untuk hasil tuna terbesar di dunia. Nah, kalau untuk hasil perikanan, Indonesia berada di bawah China. Ya, ini menurut data dari KKP Kemenko Pangan di bidang maritim, sumber daya maritim. Jadi sekali lagi bahwa perikanan di Indonesia itu adalah perikanan yang memiliki value atau nilai yang sangat tinggi, nilai kualitas dan segala macam itu sangat tinggi.
Nah, tuna sekali lagi bahwa tuna kita ini adalah terbesar di dunia khusus untuk yellowfin ya. Sebenarnya ada beberapa tuna di Indonesia itu ada bluefin, ada yellowfin, ada albacore, ada skipjack. Ya, tapi yang paling favorit ada big eye, tapi yang paling favorit dikonsumsi itu adalah yellowfin dan Jepang sangat suka. Kenapa itu Pak, yellowfin? Yellowfin ini rasa dagingnya itu lebih enak ya. Kalau versi kita, karena ada yang mengatakan bahwa bluefin itu paling enak ya. Tapi kembali lagi ke selera dan kebiasaan. Ya, yellowfin mungkin juga karena tangkapan dia dari Indonesia, lautnya Indonesia, makanannya, akhirnya itu rasa dagingnya itu lebih enak, lebih creamy. Nanti ada bisa dites nanti. Oke, Saya nanti bawa sampelnya. kita bisa tes langsung ya? Boleh silakan nanti. Duh mantap ini, sekalian sambil makan ini. Boleh. Kita sekalian cobain ya. Dengan Nanti senang bisa hati. teman-teman disiapin ya. Nanti kita mau cobain sashimi ya. Nah Nanti benar teman-teman tuh. Nanti langsung kita taruh di meja. Boleh, Kita langsung ya. review langsung review bareng. di depan sini. Itu berarti yang bakal dibawa itu yang yellowfin. Yellowfin. Oke. Indonesia untuk Indonesia hasilnya itu ada juga bluefin ya, tapi kebanyakan dari Samudra Pasifik itu di bagian daripada laut Indonesia itu adalah yellowfin. Selain yellowfin ada big eye. Big eye dan juga ada albacore. Tapi paling banyak disukai oleh negara lain yaitu adalah yellowfin. Karena kalau saya sih familiarnya dengarnya bluefin gitu biasanya. Nah, itu dia sekali lagi tugas kami ini untuk memperkenalkan ya bagaimana yellowfin tuna Indonesia itu jauh lebih bisa dikenal lagi, bukan cuma hanya bluefin. Ya, padahal kami kemarin baru mengadakan kunjungan ke Jepang, kami mencoba untuk mengkonsumsi bluefin ya. Dan mohon maaf kami nggak jadi karena mungkin kebiasaan kami adalah grade-grade sashimi semuanya. Pada saat kami beli dari gerai sashimi di sana kita coba, kita ini nggak bisa makan karena udah baunya itu udah Udah kurang fresh. Gitu iya Udah amis banget dan gitu itu kendala utama kan dalam mengkonsumsi. Banyak yang nggak mau makan ikan karena Betul. amis gitu. Iya, apalagi sashimi kan. Nanti dicoba punya kita Nirvana Niaga Sejahtera itu amis apa enggak nanti bisa kita dicoba. Mantap. Soalnya Kita kalau bawain khusus nih. bener. Soalnya kalau orang juga setaunya ya saya di Jepang tuh selalu ada auction tuh mereka untuk tuna seperti ini ya. Mereka tuh ada pelelangan. Dan apakah dari PT Nirvana juga melakukan pelelangan itu di Jepang? Kalau kita mitra di Jepang itu sudah ada dalam bentuk entity ya, satu perusahaan besar. Oke. Ya, jadi pihak mereka itu sudah punya pembagian atau customer kecil, ya retailer yang akan mengambil. Jadi ini adalah distributor besar di Jepang yang kami tuju. Nah biasanya melakukan auction itu adalah pada saat dia di pasar atau udah masuk ke retailer, ke omikase ya udah bahasanya, atau restoran-restoran Jepang itu. Nah mereka lakukan auction itu, mereka melakukan live cutting show. Nah, di situ mereka jual, oke bagian toronya siapa ini, bagian kepalanya, bagian matanya siapa yang tertarik. Nah itu mereka lakukan demikian. Kalau kami tidak, kami adalah business to business, jadi dalam skala besarnya Mbak Ratu. Yang kayak kemarin di Kemenko Pangan ya. Nah itu baru mau disebutin tuh Udah. live cutting. Berarti sempat nonton juga ya? Nontonnya sampai semua, kok bisa ya? heboh Menarik banget. 70 kilo. Iya, kurang lebih. Nah, di Indonesia di beberapa restoran fancy di daerah selatan, Blok M itu udah mulai mengkonsumsi dengan cara gitu. Oke, live cutting begitu ya. Live cutting dan ternyata nilai bisnisnya tinggi juga ya. Kan orang juga penasaran mau gimana motongnya ini gitu. Nah. Ikan segede itu kan bisa Iya. dipotong-potong jadi kecil Nah, gitu. kebetulan tim-tim kami itu yang kemarin di live cutting show-nya Kemenko Pangan itu yang sudah dilatih oleh orang Jepang langsung selama kurang lebih 25 tahun. Oh, langsung. Yang memotong ikan itu per hari minimal 50 ekor dengan segede-gede itu ya, segede 50-60 kilogram beratnya. 50 ekor. Berapa lama tuh kalau untuk Oh, nggak lama, kemarin itu kami ditarget dalam waktu 10 menit selesai, nggak cuma 5 menit aja udah selesai. 5 menit? Iya. Kayak mesin ya mereka ya. Oh iya, karena emang sekali lagi nih, ini teknik ya. Nah pendampingan itu diberikan oleh orang Jepang, Mbak Ratu, Mbak Lulu itu orang Jepang langsung, ya sampai sekarang masih kita pekerjakan satu orang Jepang, itu ada. Nah ini cara memotong ini kita kenal sebagai Japanese cutting style. Jadi bukan cuma memotong besarnya, trimmingnya, loiningnya, tapi sampai ke slicingnya, itu presisinya. Nanti lihat produk yang kita bawa itu seperti apa presisinya. Kok bisa ya, ini kayak seperti yang motong itu adalah mesin. Tapi sebenarnya semuanya adalah padat karya. Semua adalah tenaga manusia. Ya. Kami memang menghindari untuk memakai mesin-mesin karena kita mau berharap bahwa semakin banyak tenaga kerja yang kita serap akan semakin baik juga.
Oke, benar. ya untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau untuk negara tujuan sendiri, apakah hanya ekspor ke Jepang atau ada negara lain juga? Ya, Mbak Ratu, Mbak Lulu, untuk saat ini dominan produk kami itu ke Jepang. Oke. Nah, kenapa Jepang? Karena Jepang sendiri apa yang kami kirim itu masih kurang. Itu mungkin kami di pasar Jepang baru 10-15% aja di antara seluruh pasar tuna yang ada di Jepang. Jadi memang pangsa pasarnya sangat besar dan mereka adalah pemakan seafood terbesar khususnya tuna. Itu mereka sangat senang. Nah, di negara lain itu kita ada ke Amerika, tapi jenis tunanya itu ada sedikit tambahan ya. Dan ini menurut kami ini tidak terlalu favorit untuk kami lakukan. Itu beda dengan Jepang yang sifatnya semua natural. Itu Mbak. Jadi ada beberapa negara, nah sekarang kami juga menjajaki beberapa negara lain seperti Australia, Dubai, dan juga beberapa negara lain. Untuk negara di Asia sendiri seperti Vietnam, kami sudah mendapat tawaran Mbak untuk mengirimkan ke sana, tapi mohon maaf kami tolak. Karena? Kenapa? Karena ini bukan padat karya, minta mereka itu adalah whole, jiji atau ekoran. Jadi ditangkap, diproses sedikit, dibersihkan dan segala macam itu dikirim. Nah menurut kami ini tidak membantu perekonomian Indonesia secara luas. Ya karena pemakaian atau tidak memakai banyak tenaga kerja, karena itu sifatnya adalah tidak ada value add-nya, tidak ada tambahan nilainya. Nah itu kami sampai saat ini, permintaan ini 2023 sampai saat ini kami tidak penuhin. Karena kami tetap mau bahwa kalau bisa produk yang kami kirim adalah yang memiliki value add product yang sudah bentuk slice yang siap disajikan, di mana kami akan memakai banyak tenaga kerja untuk itu. Wah, menarik ini tuh. Banyak requirement-nya ya, mau beli juga nih. Ternyata nggak cuma mencari keuntungan untuk diri sendiri, tapi juga gimana sekitar juga bisa bermanfaat gitu ya Pak. Itu visi dan misi kami, khususnya saya dan istri saya. Nama Nirvana itu nama istri saya. Waduh, Dan didampingi sama istri-istri ya Pak. Sama istri dan putri tercinta, alhamdulillah. Jadi itu menjadi visi hidup kami, bagaimana bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain lagi. Dan betul jumlah karyawan kami kalau dua pabrik ini aktif itu sekitaran kurang lebih 400-500 karyawan. Ya, dan semua padat karya. Ada beberapa produk yang kita lakukan selain tuna slice, ada Ika atau cumi slice, ya semua premium. Terus ada ini uni. Uni ini menarik banget, tapi kali ini kami mungkin kehabisan stok di Jakarta ya, jadi nggak bawa. Terus ada octopus. Ya ini semua yang kita kerja dan semua memakai padat karya tenaga manusia. Nah oke, ngomongin soal itu penasaran ini isinya apaan? Coba kita buka dulu. Udah di hadapan. Nah ini adalah bagian daripada value add product yang kami proses untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dan selain itu adalah ini nilai gizinya, nutrisinya tinggi banget ya. Mbak, ini kalau saya ngomong ini sangat berapi-api nih. Mbak Lulu, Mbak Ratu, ini gizinya tinggi banget. Oke. Nah, boleh dicicipin, boleh silakan. Ini yang saya tunggu ini. Sambil Mbak Lulu, Mbak Ratu cicipin, sekalian memberikan testimoni rasanya gimana. Nah, ini produk ini kita namain Nirvana Food ya. Nah, produk ini dibuat pada saat COVID. Oke. Aku sambil makan. Silakan, ya. Ya oke, jadi lihat dulu nih bentuk nuggetnya, kotak seperti ini. Kita coba gigit. Panada isi ikan tuna. Ya, dan ini nugget cocok buat anak-anak nih. Nah. Dan ini katanya nggak mengandung MSG. Yes. Rasanya gimana tuh? Enak banget. Dan udah gurih. Gurih. Ya, tanpa ada pengawet udah gurih karena dalam tuna itu sendiri udah ada kandungan yang bisa membuat gurih. Nah, kami lanjutkan, jadi pada saat COVID, kami berpikir keras agar tidak ada satupun karyawan yang kita rumahkan atau kita istirahatkan, karena memang tuntutan. Di perusahaan-perusahaan lain di kawasan industri di Makassar itu udah mengistirahatkan sejumlah, mungkin 50% daripada karyawan mereka karena memang keadaan yang meminta demikian. Waktu itu saya panggil semua para manajer, saya bilang, kita jangan sampai ada yang dipecat. Kasihan, karyawan kalau dirumahkan ini makan apa mereka? Coba pikirkan sesuatu, olah inilah. Jadi semenjak adanya ini, Mbak Ratu, Mbak Lulu, kami tidak mengistirahatkan satu orang pun karyawan selama COVID dan sampai sekarang. Oh, alhamdulillah Ya, alhamdulillah nilai barokahnya itu yang dimakan. Dan COVID tetap beroperasi ya Pak? Iya, di COVID kami tetap berproduksi tidak ada ekspor karena tidak ada permintaan, tapi untuk produk lokal kami tetap produksi untuk mensuplai dan untuk dipasarkan secara domestik ya. Kenapa sih rumah tangga suka sih kayak begini kan? Untuk anak-anak misalnya mau makan nugget, pasti mereka concernnya adalah banyak MSG-nya, banyak pengawetnya gitu kan. Bener. Tapi ini kan
sehat, Ya. nggak ada MSG. Nih ternyata siapa yang sangka nggak ada MSG karena rasanya udah ada asin-asinnya, udah enak nih kayak begini doang. Iya. Bisa aja nambah lagi nih. Ngomong-ngomong Ratu ngambilnya 2 ya? Karena udah enak. Ya. Ini alasan buat ngambil lagi. Ya, jadi yang hari ini kita bawa adalah panada, Nirvana Food dan juga ada nuggetnya, Nirvana Food. Dan satu lagi ya nanti, Iya. yang sashimi. Sashiminya. Nah, sashiminya itu produk utama daripada perusahaan kami. Nah, ini bener Mbak Ratu, Mbak Lulu, ini menjadi favorit buat orang tua. Awalnya ini kerja keras buat kami karena mereka nggak percaya. Pasti kan amis baunya, terus ini nggak enak kalau kita mau bawa kemana-mana, bawa ke kantor, bawa ke ini nggak ini. Setelah mereka coba, loh kok bisa? Itu yang paling pertama. Kok bisa rasanya demikian? Padahal ini bahan bakunya utamanya adalah tuna. Saya ini bahkan aku nggak cium, nyangka nih, iya. saya pikir awalnya agak kayak ayam rasanya gitu. Iya. Nah, ada banyak versi lah. Ada yang mengatakan ayam, ada yang mengatakan daging. Apalah ini? Ya ini bener daging tuna. Tapi. Daging tuna bener. Dan ini aku cium juga Ya. nggak bau, Nah, nggak ada amisnya. nggak ada amisnya. Inilah Mbak Lulu, Mbak Ratu, dengan bangga kami mengatakan bahwa investasi terbesar kami itu adalah di human resource. Di investasi kami adalah manpower. Kami mengajari tim kami, para manajer-manajer yang muda, yang talented ini untuk membuat satu karya, hasil produk yang hasilnya memang di high level. Kita berikan mereka ilmu pendampingan dengan Jepang itu dan hasilnya seperti yang Mbak Lulu, Mbak Ratu rasakan sekarang. Ini adalah teknik pengolahan processing dalam perusahaan kami yang beda. Silahkan mau diadu dengan produk-produk sejenis yang ada di luar sana silahkan. Tapi biasanya kalau udah konsumsi ini pasti udah malas mau coba produk yang sama dari. Saya sih pengen nyetok di rumah nih. Nah silahkan Mbak, terima kasih. Nah, kalau untuk tantangan terbesar waktu pertama kali ekspor ke luar negeri itu seperti apa? Tantangan terbesar ya ini kita mencari metode atau stylenya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, waktu kita berhadapan dengan tantangan ini yang paling besar itu adalah diterima apa enggak ya. Ini jangan-jangan ada kontaminasinya, jangan-jangan ada bakterinya. Nah, seiring perjalanan waktu di awal-awal kami banyak mendapat masukan dari pihak Jepang sendiri yang mendampingin. Oh, ini kurang ini. Ini kurang bentuknya harus lebih presisi lagi karena baru diajar ya. Oh, sempat baru ada di training. komplain tuh ya? Bukan komplain. Itu Masukan? semua barang diterima. Kalau komplain itu cenderung pada klaim yang tidak bisa diterima lagi, ditolak ya dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Tapi ini lebih masukan. Nah Pak, tantangan terbesar waktu pertama kali ekspor ke luar negeri itu apa Pak? Nah, tantangannya ya seperti biasanya perusahaan lo juga sama bahwa tantangan buat kita ini adalah bagaimana mencari format yang terbaik. Baik dari sisi produk, metode termasuk metode pembayaran dan segala macam itu menjadi tantangan. Apakah betul kita dibayar, apakah seperti apa? ditipu. Nah itu salah satu tantangan terbesar yang harus kita lawan fight. Tapi alhamdulillah mitra atau partner kami yang membantu dari awal itu justru sangat meyakinkan kami bahwa Anda bermitra dengan pihak yang benar di khususnya apalagi di Jepang. Nah, termasuk tadi itu adalah mencari karena produk kami adalah produk premium khusus ya, yang bukan kebanyakan bukan ngirim loin atau bukan ngirim utuh ekoran, enggak. Itu adalah bentuk slice. Nah, untuk para tenaga-tenaga ahli kami untuk slicer ini, namanya slicer itu yang motong-motong slice, itu kami membutuhkan 6 bulan minimal training untuk zero error ya supaya tidak ada kesalahan karena di awal-awal pasti ada salah potong tuh, salah dimensi, salah ukurannya. Nah biasanya masukan dari sana itu oke, tolong diperbaikin lagi bentuk potongannya supaya lebih presisi lagi. Itu adalah hal yang biasa kami hadapin di tahun-tahun pertama kami melakukan ekspor atau usaha tuna ini Mbak. Oke, dan dari pengalaman Bapak juga yang paling penting untuk bisa bertahan di pasar ekspor yang ketat nih seperti sekarang itu harus apa Pak? Cara kami mensiasati agar bisa eksis di pasar internasional itu memang kita harus lebih kreatif. Pertama kreatif dalam hal modifikasi produk. Nah kami dengan bermitra dengan pihak luar itu khususnya Jepang itu adalah menerima masukan. Jadi mereka mengatakan saya bentuk produk seperti ini, tolong buatkan. Jadi kami melakukan beberapa sampling dan itu cukup costly. Yang banyak perusahaan lain tidak mau lakukan itu, Mbak Ratu, Mbak Lulu ya. Mereka kalau diajak sampling, oke boleh, tapi deal dulu. Kalau kami enggak.
kami lakukan sampling dengan cuma-cuma gratis. Kalaupun di belakang itu ada yang nggak sesuai, mungkin masalah harga atau masalah spek yang lain, itu nggak apa-apa. Itu sering banget kami lakukan. Nah ini kami terpaksa lakukan sekali lagi, dan selama ini kami nikmatin karena itu menjadi pembelajaran buat kami, buat tim kami untuk mengetahui jenis-jenis produk lebih banyak lagi. Nah, jadi tantangan yang kami lakukan itu supaya bisa bertahan adalah ya memodifikasi produk, membuka seluas-luasnya kreativitas kami untuk bisa menguasai beberapa jenis produk perikanan. Ya mungkin salah satu perusahaan di kawasan industri Makassar yang memiliki disiplin atau kemampuan secara pengalaman dan juga secara eksekusi itu termasuk perusahaan kami yang bisa mengetahui bagaimana memproduksi secara detail tuna premium slice dan juga cumi. Nah cuminya ini luar biasa berat banget, dan itu menurut dari Jepang itu cuma kami yang bisa memproduksi seperti ini. Ya sangat jelimet, sangat susah untuk diproduksi. Nah yang ketiga ini adalah uni landak laut. Nah sayang kali ini kita nggak bawa uni ya karena stok di Jakarta lagi habis. Oh landak laut maksudnya kayak bulu babi gitu? That's it. Itu. Oke. Itu di dunia cuma 4 negara utama, Jepang sendiri, Amerika, Brazil, dan sekarang kita Indonesia. Yang bikin cumi itu juga susah diolah karena apa? Itu nanti ada sampling yang kita bawa, bisa dilihat betapa bersihnya permukaan dari ikan atau cumi ini. Itu hampir tidak ada, semuanya putih bersih. Jadi semuanya itu kulitnya dikupas semuanya, dan itu butuh waktu dan butuh tenaga yang banyak. Kebetulan saya sama Ibu berpengalaman untuk mengupas itu, mendampingi para tim-tim kami, para karyawan kami untuk mengupas. Betapa membutuhkan waktu dan juga teknik pembersihan yang sangat bagus ya untuk bisa menampilkan yang begitu putih dan begitu bersih. Berarti Pak Adi juga belajar dong cara ngupas dari Ya, Jepang. kecuali potong tuna itu berat banget. Sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau makan iya, alhamdulillah. Kalau nyusun aja, jadi setelah dipotong-potong itu ada namanya nyusun slice. Nah kalau nyusun itu insya Allah bisa. Tapi tidak selincah adik-adik atau tim kami di pabrik ya, di perusahaan. Oke. Nah, tapi dan nomor 1 konsumsi, insya Allah saya paling bisa Jangan-jangan. memakannya. Nomor 1 paling bisa Nomor 1. makan ya. Iya. Jangan-jangan Pak Adi juga bisa masak nih? Masak enggak, penikmat masak aja. Tapi kan kalau produk kita slice ini kan rata-rata enggak dimasak ya. Oh oke. Ya kecuali yang barang-barang yang seperti Nirvana Food ini yang barang-barang olahan itu, ya itu butuh diolah. Tapi kalau yang lainnya itu enggak perlu, sayang malah. Banyak orang mengatakan, ya ini kebiasaan kita di orang Indonesia nih. Kadang begini, oh ya tolong siapin ya, nanti saya masak sampai ini di rumah, nanti saya grill. Yang masih di grill masih mending, kalau nanti saya goreng ya sayang. Kualitas sashimi grade seperti ini kok harus digoreng lagi atau di ini lagi, sayang. Itu raw dikonsumsi secara mentah itu insya Allah jauh lebih bernutrisi tinggi. Nah berarti produk-produknya yang dari Nirvana ini tadi Pak langsung dimakan gak diolah? Iya, yang nanti akan dicoba nanti ini. Gimana teman-teman udah bisa siap? Kita coba langsung kali ya, daripada ngomong-ngomong ngebayangin kan Kak. Boleh, Jadi boleh. bisa, dan tadi cuminya kulitnya dikupas dengan Ya. putih itu susah loh Pak. Susah banget karena kulitnya itu beberapa Tipis. layer itu tipis banget dan itu harus hati-hati, kalau enggak itu bisa sobek atau bisa berlubang-lubang. Ada tekniknya. Nanti secara terpisah nanti kita lihatkan dokumentasinya betapa tim-tim ini bekerja maksimal untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, Mbak. Nah, insya Allah. Nah kali ini yang kita bawa ini ada Oke. tim yang akan menyiapkan. Yes, kita asalkan masuk. langsung ya. Wow, ini udah siap, kita langsung coba di sini Ratu. Wah luar biasa nih, kita bisa langsung ada kecapnya juga nih. Ada disiapkan semuanya. Podcast hari Nih. ini kenyang ya. Iya. Kenyang Dan- banget Bersama ini. Nirvana. Dan sepertinya podcastnya lain daripada yang lain ya kali ini. Betul, nih. baru kali ini yang Ah, dibawain makanan langsung. Iya. Sarung tangannya juga udah disiapin itu. Semuanya, ini standarnya. Ini standarnya Mbak Ratu, Mbak Lulu, bahwa pada saat penyajian itu semuanya harus higienis. Semuanya harus higienis, itu menjadi standar utama pertama yang harus kami lakukan. Kita didampingi oleh adik ini, Mas Ical, beliau adalah Business Development Manager. Di belakang sana ada Mbak Sasa, beliau adalah Marketing Director juga dari PT NNS. Nah ini enak nih, sekali lagi mungkin baru kali ini nih ada podcast yang bisa live show langsung begini nih ya. Iya, langsung kita coba Ya. tempat. Nah ini yang menarik Mbak, Oke. ini kita akan mulai buka ini adalah slice. Oke. Nah slice sashimi tuna. Nah di slice tuna ini nanti akan dilihat prosesnya itu dari mulai beku, ya, mulai beku sampai menjadi produk yang siap disantap itu cuma butuh 3-4 menit aja. Untuk proses namanya proses defrost. Defrost, betul.
proses defrost. Nah ini Mas Ical akan memperagakan, mendemokan bagaimana caranya. Nah bisa dilihat, nah ini saya nggak bisa pegang, Mas Ical coba diangkat. Karena Nah harus higienis ya, Pak? ya harus higienis, ya walaupun ini sebenarnya ada cover plastiknya ya nggak ada masalah ya. Nah ini coba diketuk-ketuk Mas Ical. Nah Masih keras, keras ya? solid Keras. banget. Ya, ini artinya beku banget. Nah, dengan teknik ini adalah kita membekukan itu memakai sistem brain chiller. Itu teknologi yang memakai media alkohol. Alkoholnya tapi nggak nyentuh ya, itu cuma media pendingin aja ya. Itu kadarnya tinggi. Nah, ini Nih, cuminya cumi. putih Bersih banget. Ini murni semua Itu nggak ada natural. kulitnya sama sekali loh Pak. Sama sekali nggak ada. Dan ini juga sashimi bisa langsung. Yes, nanti semuanya nih. Kita mulai dari ininya Mas Ical, kita mulai dari sashimi grade-nya untuk tunanya ya, satu ya. Silakan. Nah, Mas Ical akan tuangkan air. Bisa dilihat Mbak, warnanya nanti mungkin di kamera bisa kelihatan. Ini kan putih solid ya warna ini. Nah, setelah Mas Ical nanti tuang dengan air apa aja sebenarnya bersih, nggak apa-apa karena ini tidak terkait ininya nggak ada masalah. Makasih banyak Pak. Membantu. Nah bisa dilihat, bisa langsung kelihatan ya, bisa kelihatan ya, bisa kelihatan. Oh. Itu langsung berubah ya? Yes. Langsung merah ya warnanya? Langsung mulai berubah, berangsur-angsur berubah dia warnanya, sampai dia warna aslinya itu merah seasli daging tunanya. Berarti Daging yang di tuna sebelah kiri sini karena masih beku ya Pak, jadi belum merah. Iya, dia kan dalam proses ini mungkin kita bisa hitung ya, itu cuma butuh 2-3 menit ya. Untuk keseluruhan mungkin sekitaran 4 menit 5 menit kita belum selesai ngomong ini udah siap untuk disantap ya. Mas Ical. Nah, ini yang bentuk produk yang kita kirimkan seperti ini, Mbak Ratu, Mbak Lulu. Oke, bentuk produk yang kita sajikan atau yang kita ekspor seperti ini Mbak Lulu sama Mbak Ratu ya, seperti ini. Nah ini ini ada labelnya ini. Nah kadang itu orang Indonesia dia bangga mengatakan bahwa saya bisa makan tuna kalau itu tuna dari luar negeri gitu. Nah itu mereka nggak tahu kalau ternyata tuna yang di sana itu adalah tuna dari Indonesia. Kalau nggak percaya, lihat masih angkat ya. Kami nggak ada di zoom ini apa? Coba di depan belakangnya. Nah ini masih ada logo Jepangnya. Orang kira dari Jepang. Iya, itu masih ada logonya. Jadi ini ada beberapa teman-teman di sini yang mulai mengerti dan mau memasarkan. Mereka mengatakan tolong logonya jangan dibuka itu Pak, biar ketahuan barang dari luar. Ya itu. Tapi edukasi yang kami ingin berikan bahwa produk ini adalah dari Indonesia. Yang menjadi premium di sana itu produk Indonesia. Nah, satu lagi nih yang menarik nih Mbak Lulu, Mbak Ratu. Kami harus sampaikan. Kalau Mbak Lulu sama Mbak Ratu nanti ke Jepang pakai Shinkansen, kalau di situ ada tuna, insya Allah itu tunanya kita. Oh yang disediain Shinkansen? Yes, bentonya? bentonya. Oh mantap. Ya, itu dari kami. Kami mendapatkan proyek ini mulai dari tahun 2023. Oke. Ya, pengirimannya tiap bulan ada kita nih. Jadi itu salah satunya di Shinkansen itu. Saya sering sih nonton videonya. Ya, kalau ada di situ. Yang mereka review makanan Yap. Shinkansen kan. Ya, itu ya. dari sini Ya, tunanya. kalau bentuknya itu adalah ikan tuna, insya Allah itu dari kita. Insya Allah nih kalau misalnya ke Jepang nanti ya kita Ini menandakan sentuh. bahwa sekali lagi secara kualitas kita sudah diterima baik di Jepang. Berarti rasanya dari sini dan di sana pun tetap sama ya Pak, Ya, nggak berubah? Ini memang diciptakan untuk style model apa yang diinginkan oleh penduduk Jepang. Ya, tapi Jepang ini sebenarnya in general itu hampir sama semua rasa yang diinginkan oleh para penyuka daripada tuna ini, sama semuanya. Nah ini kita lihat ini baru jalan 2 menit ini Udah kelihatan ya warnanya. Udah kelihatan ya. Memang airnya agak ini Mas Ical bisa ditambah airnya pakai ini aja nggak masalah atau pakai itu. Iya boleh. Ditambah airnya itu Mas Ical. Nah kalau Biar dalam tambah ini dia. proses pengolahannya juga nih Pak sampai ke ekspor gimana caranya buat menjaga nilai kualitas gizinya nih? Ini dia yang menarik. Biasanya orang Indonesia banyak dikirim ke Jepang tuh untuk bekerja di sana. Alhamdulillah Mbak Ratu, Mbak Lulu, kita mempekerjakan 1 orang Jepang sebagai quality control dan juga quality assurance. Itu mendampingi kita udah 10 tahun lebih berada di pabrik, nggak kemana-mana kecuali mau balik aja ke Jepangnya sekali setahun itu aja atau memperpanjang ininya aktivitasnya. Nah itu kami lakukan itu untuk menjaga ya kualitas apa yang diharapkan oleh pasar khususnya di Jepang. Nah, itu caranya supaya kita bisa menjaga. Kedua, SOP di perusahaan kita itu ada standarnya, ada SKP ya, standar kelayakan processing untuk kita punya pabrik. Dan kedua itu kita standarnya adalah HACCP. Jadi Hazard Analysis Critical Control
sistem. Itu kita punya juga dan itu bagian daripada sertifikasi yang harus dimiliki untuk mengekspor ke luar negeri, Mbak. Oh, oke. Karena kalau untuk ekspor itu kan nggak mudah ya Pak, untuk suhunya juga harus pas gitu. Betul, betul. Itu bukan hal yang mudah. Nah, kalau mungkin Mbak Ratu, Mbak Lulu biasa ya mendengar eksportir mengirim ikan, itu mereka biasa menggunakan kontainer atau equipment yang minusnya minus 18, minus 20. Nah, kami itu untuk pembekuannya aja, kita pakai fast frozen, itu namanya brain chiller. Kita juga punya IBF dan itu minusnya minus 45. Ya, jadi jauh lebih tinggi. Secara teknologi jauh lebih ribet, lebih mahal, ya, dan secara hasilnya untuk ininya jauh lebih bagus. Ya. Sebesar apa itu mesinnya tuh? Macam-macam. Kalau untuk brain chiller itu segede ini, lebih gede lagi dikit ya. Oke. Itu untuk dan ditaruhnya itu pada saat setelah selesai divakum ini dibekukan, dicelup dalam bentuk ini, dicelup ya dalam bentuk tray dicelup, direndam selama kurang lebih 5 sampai 10 menit aja udah bekunya kayak tadi. Ya, itu teknologi yang sebenarnya masih belum terlalu banyak juga yang memakai teknologi ini, tapi ke sini udah banyak perusahaan yang sudah mulai memakai, yang mengaplikasikan sistem atau teknologi ini, Mbak. Oke, ini warnanya udah merah banget nih. Udah ini. Mungkin kita tunggu kode dari Mas Ical kapan ininya. Kayaknya yang jelas ini hari ini kita makan pintar nih. Pinter benar. Ya, makan pintar, kenyang pintar nih hari ini nih. Nah, ini dia. Merah banget. Nah, itu dia dilihat. Merah banget merah itu. banget itu. Tadi warnanya putih ya, sekarang Putih, udah merah. putih udah ini, putih ini. Nah, Ini berarti udah bisa dikonsumsi. udah Mas Ical? bisa, tapi kita tunggu sampai defrostnya bagus sambil kita ngobrol-ngobrol, mereview beberapa mungkin pertanyaan. Nah, ini Mas Ical juga mengolahnya untuk ini. Nah, banyak supaya- juga orang taunya tuh tuna dan salmon termasuk ikan yang premium ya. Tapi kalau keunggulan gizi tuna dibandingkan salmon itu apa? Tuna versus salmon. Oke, masing-masing ada kelebihannya, Mbak ya. Salmon itu lebih kaya dengan omega sebenarnya sama vitamin D. Tapi tuna buat orang yang mau diet nih, dia low kalori dan lemak. Yang kedua itu dia lebih kandungan proteinnya lebih tinggi. Oke. Ya, jadi sekali lagi ini tergantung pilihannya mau yang mana. Tapi menurut kami memang udah terbiasa, ya tuna jauh lebih besar dampaknya. Buat anak kami juga kami berikan konsumsi tuna lebih banyak. Apalagi ini nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau diet itu ya mungkin bisa mulai mencanangkan makan tuna. Makan tuna. Nih Lulu perdana nih nanti mau makan tuna sashimi. Dan nanti aku Hari langsung ini. mau coba. Iya. Iya hari ini. Berdua nih Mbak Ratu sama Mbak Lulu silakan, sama kru-kru silakan ini karena Nanti. sekali lagi ini belum dijual di Indonesia. Semuanya ekspor. Jadi di Indonesia nggak Belum. Yang ada itu baru makanan olahannya ini dan ada di Nirvana Food ini ada frozen foodnya. Nah kalau yang ini belum ada nih. Kenapa Mbak Pak di Indonesia nggak? Pertama serapan daripada pasar di Jepang memang masih tinggi. Ya dan kedua kami sendiri untuk manpower human resource kami itu belum siapkan untuk pemasaran di Indonesia. Suatu saat kami akan lirik. Suatu saat kami akan lirik, kami yakin bahwa potensi pasar di Indonesia juga bagus dan juga kan kita bisa membantu program pemerintah untuk ayo makan ikan. Oh sama saya juga penasaran sih. Sebenarnya ini dijualnya langsung ke restoran atau ke supermarket sehingga orang-orang lokal bisa langsung beli dalam kondisi seperti ini? Nah, kami beberapa kali mengunjungi Jepang, Mbak ya. Jadi ini memang bisnis to bisnis dan karena skala besar, sekali ngambil itu dalam sebulan bisa 3 kontainer sampai 4 kontainer paling banyak sebulan ya, karena memang agak susah pengerjaannya. Yang ngambil ini adalah satu distributor besar, satu pabrikan besar di Jepang. Nah dari sana baru didistribusi ke beberapa, contohnya di beberapa supermarket terkenal di Jepang itu ataupun restoran-restoran yang premium. Ini semua itu mereknya premium, Mbak Lulu, Mbak Ratu. Ini karena masuk di beberapa, kalau misalnya kita ke prefektur Jepang di beberapa wilayah itu mereka jual sushi tapi mohon maaf beda. Ini cuma diterima karena memang harganya agak premium. Itu di outlet premium atau restoran-restoran premium, Mbak. Oke. Itu jadi dijual umum iya, tapi kembali lagi ke daya belinya restoran-restorannya atau supermarket itu sendiri. Oh high end restaurants. Iya. Ini masih sangat susah dijumpain. Mudah-mudahan ke depan seiring dengan perkembangan ya, yang dikirim itu tidak perlu sashimi grade atau grade yang paling tinggi-tinggi, tapi grade-grade bawah juga kita bisa slice kok, kita bisa lakukan.
Nah, ini sepertinya udah siap nih, udah Mas Ical coba dibalik satu ini Mas, satu pieces enggak? Oke, Satu piecesnya dibalik, apakah sudah defrostnya sudah merata Mas Ical? Sudah ya? Coba kasih unjuk ke kamera, Mas. Oke. Nanti Mas Ical akan angkat dan dilihat kamera. ini kameranya yang tengah ya? Tuh. Oke. Nah. Ini berarti udah bisa langsung Bisa, dikonsumsi. bisa. Semuanya Mas Ical udah buatkan kayaknya. Nih, ada ininya juga nih, ada chopsticknya. Silakan menikmatin sambil kita bertukar pikiran, sharing-sharing ya. Ini perdana kita cobain tuna yang belum pernah dijual di Indonesia nih dalam bentuk seperti ini untuk ya. bentuk seperti ini betul. Dan kemarin tuh rencananya udah ngobrol ya tuh, kita mau adain live demo kemarin, tapi karena chefnya udah balik ke Makassar. Iya, pas konfirmasinya bedanya cuma 3-4 jam aja. Para tim kami udah balik ke pabrik untuk melanjutkan tugasnya karena memang lagi banyak tugas sekarang. Lagi Banyak. meningkat ya ekspornya. Ya, ekspornya di biasa bulan ini Desember itu permintaan di luar untuk Christmas, season itu tinggi banget. Iya. Nah, oke, ini Mas Ical langsung tuangkan ini. Tapi kalau Mbak Ratu sama Mbak Lulu mau coba ini disajikan Mas Ical tanpa ininya, tanpa ininya coba ditaruh di ininya, tanpa shoyunya ya. tanpa satu slice saja masing-masing biar dicoba. Oh, ada wasabinya juga di Ada, bawah. lengkap Makannya semuanya. bisa wasabi atau Boleh, itu selera kan? Seleranya Mbak Lulu sama Mbak Ratu aja, silakan. Oke, Mas Ical. Wah. Oke, Nih silakan mungkin diangkatin kita ya. kasih ke dulu nih yang perdana mau coba. Ya, coba itu yang yang pakai itu dulu saja ya. ya. Oke, Iya. silakan. Yang tanpa ini, ya. Ini yang tanpa ada shoyunya ya. Ya, tanpa apa-apanya. Ayo, Mas satu lagi mana? Mas mau Ical? yang itu Mas? Ya, yang tanpa ininya. Yang tanpa. Oke. Ini penasaran Oh, oke, banget oke. yang ini. Penasaran. Bon appetit, silakan. Iya. Di Sahabat Merdeka kelihatannya aduh duh. Aromanya dulu Mbak Lu. Coba ya kita cium dulu. Aromanya Mbak Ratu. Nggak amis. Nggak. Nggak ada aromanya. Nggak ada aroma amis sama sekali. Gak amis sama sekali loh Pak. Inilah Karena teknik dia- processing. Iya takut kan kalau makan tuna mentah gini pasti Ya, apalagi amis. lagi kerja kan. Iya. Ya. Ini saya coba ya Oke. sekarang ya gigitan pertama. Oke. Enak loh. Aku lebih suka ini dibanding salmon. Iya. Oh iya. Oke, itu tanpa ada perasa, tanpa yang diberikan lain ini tanpa soju. Ada wasabinya juga masih Ical udah siapin. Ini yang udah ada ya, shoyunya. rasanya. Tadi sih tanpa ada aja udah enak ya. Oh my god. Dan udah terasa gurihnya ya. Gurih ya, terus apa lagi kayak agar-agar kan. Lembut Iya. dan enak banget sih. Nah itu yang paling penting aromanya itu ada enggak? Nggak ada. Nggak ada Ada aromanya. aroma. Langsung deh biar bikin Sahabat Merdeka ngiler ya. Enak banget. Gimana? Enak. Enak banget. Jujur kalau saya sebenarnya sashimi lebih sering salmon kan. Iya. Karena di pikiran saya tuh kalau tuna pasti akan agak bau. Bau, ya, amis benar. ya. Ini nggak ada baunya. Sama sekali. Lembut banget. Iya. Banget. Tapi yang saya paling amazed adalah gimana cara dia nggak amis. Iya, jadi pertanyaan bener bagaimana caranya bisa sampai habis di acara-acara beberapa di di Jepang, di Osaka, di Tokyo, terus kemarin di BSD lagi pameran di situ. Kok bisa nggak amis sih Pak Adi? Gimana caranya? Nah, inilah yang kami katakan bahwa investasi kami terbesar itu adalah melatih tim-tim kami memproses agar produk-produk yang dilahirkan itu menjadi produk unggulan. Ya, tanpa diusahakan seminim mungkin celaknya. Ya, seperti yang Mbak Lulu, Mbak Ratu rasakan, tidak amis, kenyal-kenyalnya masuk, terus freshnya kena banget, ya itu semuanya. Nggak- Aduh enak banget ini Pak. Bapak setiap hari berarti makan tuna di rumah? Alhamdulillah, mungkin udah bosan kali ya. Mbak Sasha juga Saya udah kayak bosan nggak bakal semuanya. bosen deh Pak kalau di rumah ada terus. Iya. Insya Allah, tapi selalu ada stok di rumah pasti. Oke. Itu ada ya. Untuk mempersiapkan kalau tiba-tiba ada tamu, kita akan siapkan, kita akan sajikan. Jadi sebenarnya kunci biar nggak amis itu adalah minim kontaminasi. Iya, Gitu. minim kontaminasi, bagaimana persiapan daripada produksi, dan ini yang paling penting. Traceability, alur processing itu harus dimulai dari awal pada saat penangkapan, Mbak. Ada yang mengatakan, udah nanti di pabrik baru kita rawat. Salah. Kapan sekali udah miss dalam penanganannya, akan berdampak sampai di end produknya. Nah,
Nah itu yang kami lakukan. Jadi di beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya dan ibu tim itu sampai nginap di rumah nelayan untuk mengajari bagaimana cara menangkap yang baik, yang benar, bagaimana menjaga kualitasnya mulai dari awal penangkapan. Oke Pak, tadi kita juga ngomongin bahwa nelayan tuh kadang kebiasaannya adalah motong langsung di kapal, itu terjadi kontaminasi. Dan itu yang membuat tuna rasa jadi amis begitu ya Pak ya. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal kandungan merkuri juga nih, katanya tuna adalah ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi. Nah sebenarnya berapa besar risiko merkuri tuna yang dijual di pasaran Indonesia maupun di ekspornya? Iya, merkuri ini adalah sudah terikat dalam proteinnya tuna ya. Nah berdasarkan penelitian di beberapa wilayah tangkap di Samudra Pasifik memiliki kandungan merkuri itu lebih rendah Mbak. Itu masih di batas ambang ya, itu kalau nggak salah angkanya angka amannya 1,0 mg per kilonya. Tetapi kadarnya bervariasi tergantung dari ke laut mana nangkapnya ini. Rata-rata kandungannya itu memang dari 1,0 mg sampai 0,090 mg. Itu kandungannya yang paling rendah. Dan itu semua adalah masih batas-batas toleransi untuk dikonsumsi. Ya, kecuali kalau misalkan yang paling tinggi itu kandungan merkurinya itu yang ditangkap di perairan Hindia, Samudra Hindia. Nah, itu memang beda. Ini mungkin juga menjadi alasan kenapa pasar-pasar di Jepang senang untuk mengkonsumsi tuna-tuna dari Indonesia karena hasilnya itu adalah dari Samudra Pasifik, Pak. Jadi kandungan ininya itu lebih di bawah ambang batas dibandingkan tuna-tuna yang ditangkap di perairan yang lain. Ya. Karena rata-rata kan orang ada rasaan was-was karena nanti makan tuna ada terkontaminasi sama merkuri kayak gitu ya Pak. Kalau misalkan itu makanan yang dikonsumsi tuna karena tuna berada di puncak rantai makanan, jadi merkuri itu pasti nggak bisa dilepas ya, karena itu adalah sekali lagi udah terikat dalam proteinnya. Nah ada beberapa perbedaan nih antara ikan-ikan yang ditangkap dari perairan Indonesia dan juga perairan lain. Itu yang menyebabkan itu bedanya adalah jenis tunanya, kondisi lautnya, makanannya, cara nangkapnya. Nah itu sangat berpengaruh. Jadi kalau ini sama sih Pak ya, apa sama ya? Daging tuna yang ditangkap di Indonesia dengan di Samudra India misalkan itu pasti beda. Beda. Nah Indonesia kandungannya itu lebih enak, lebih plain karena kedalamannya dan juga sumber makanannya di mana laut Indonesia masih sangat alami ya. Nah itu membuat daging-daging tuna Indonesia itu memang masih creamy, masih enak, lembut seperti yang dimakan tadi ya Mbak ya. Nah itu dan sangat jauh dari masalah penyakit. Ada juga penyakit tuna tapi itu jauh banget ya. Kalau untuk khususnya di yellowfin tuna. Nah itu yang banyak alasan kenapa negara-negara lain senang mengkonsumsi tuna dari Indonesia. Jadi kalau sekarang yang beredar itu di dunia sebenarnya tuna yang paling banyak itu tuna Indonesia. Artinya dari perairan kita. Karena memang Indonesia adalah penghasil tuna terbesar di dunia. Ya, dibandingkan negara-negara lain. Cuman ada beberapa negara-negara yang mengklaim itu hasilnya padahal itu nangkapnya dari perairan kita. Padahal dia sebenarnya melanggar ya. Itu ada kemungkinan juga demikian ya. Banyak illegal fishing di tengah laut yang susah dikontrol oleh negara kita, Mbak. Iya, illegal fishing itu pasti suatu concern tinggi karena banyak orang yang ingin hasil tuna Indonesia ini Diakui betul. jadi negara mereka sendiri ya. Padahal Iya. dari perairan Indonesia. Nah Pak, ini masih soal merkuri ya. Dalam proses pengolahan nih dari hasil tangkap terus hingga pembekuan, apakah ada metode yang bisa mengurangi resiko merkuri ini? Nah, mengurangi sekali lagi bahwa di merkuri ini udah terikat dalam protein tuna, Mbak. Jadi memang agak susah. Ya, caranya supaya mengurangi adalah memilih secara selektif sumber-sumber tunanya dari mana. Nah itu tadi, kalau dari perairan kita, apalagi Indonesia Timur, insya Allah. Ya, ini semakin tua umur tuna itu, semakin tinggilah kandungan merkurinya. Karena ini adalah mata rantai tertinggi ya dalam satu siklus mata rantai kehidupan. Ikan tuna itu dia adalah mata rantai tertinggi. Dia singanya laut gitu. Ya, singanya laut boleh dikata demikian ya. Nah, dengan alasan ini memang untuk mengurangi merkuri itu hampir boleh dikata tidak berefek dari processing. Tapi ya mungkin dengan mencampur beberapa ingredient atau bumbu-bumbu dan itu bisa aja ya, tapi dibutuhkan hasil penelitian yang lebih jauh lagi. Nah, bagaimana kita bijaknya memilih tuna dari mana yang kita konsumsi. Jadi nggak salah kalau kita nanya, ini tunanya dari mana? Dari samudra mana nih? Dari perairan mana nih?
Yang jelas kalau dari perairan Indonesia, sekali lagi kita masih di batas di ambang bawah aman-aman aja untuk unsur merkurinya. Yaitu 1,0 mg, paling bawah itu 0,090 mg. Jadi sangat aman, Mbak. Sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi sahabat Merdeka nggak usah takut lagi konsumsi tuna karena alasan merkuri, karena masih ada di ambang batas ya Pak untuk kita konsumsi gitu. Betul. Benar sekali. Masih sangat aman. Saya sih nggak takut. Dan mau makan lagi demi diet ya tuh. Saya sih udah kepikiran. Nanti berarti bisa dibeli di mana nih Pak kalau yang untuk Oke, frozen ini? untuk frozennya bisa sebenarnya menghubungi kita punya media sosial baik di Instagram maupun di websitenya ada. Nah untuk yang terdekat kalau misalkan kayak seperti processing ini ada tersedia di Jakarta kok sudah ada. Oh udah Ya ada. nanti ada kita sampaikan di apa itu di website semuanya ada nomor PIC-nya, kontak personnya semua ada Mbak. Untuk masing-masing daerah karena kita sudah ada di walaupun belum terlalu besar ya Mbak ya, di Jakarta ada, di Jawa Barat ada, terus di Kalimantan ada, di Surabaya ada, dan di Bandung ya, Jawa Barat Bandung, terus Makassar dan Ternate Indonesia Timur. Itu ya sebenarnya kami jujur aja menjadi tantangan besar. Kami yakin bahwa semakin kami banyak beriklan untuk niatan yang baik ini untuk memperkenalkan produk-produk bernutrisi tinggi ini akan semakin banyaklah dikenal dan semakin banyak orang teredukasi, banyak yang akan mengkonsumsinya. Yang akhirnya akan membuat penduduk Indonesia, anak-anak Indonesia tumbuh lebih menjadi orang yang lebih baik dan menjadi sosok atau berilmu yang lebih baik lagi karena kandungan nutrisi makanannya. Demikian, Mbak. Amin, amin, benar banget ya. Emang makanan ini tuh harus dikonsumsi tiap hari. Ikan itu bagus untuk pertumbuhan seorang anak. Betul. Nirvana Food ya namanya ya, Iya, berarti kalau mau iya. cari. Iya, Nah betul. sahabat Merdeka kalau mau cari namanya Nirvana Siaga Nirvana Sejahtera. Niaga Sejahtera. Nah, nanti PT bisa NNS cari Future. Instagramnya ya, Pak. Di NNS Future. Kalau Instagram untuk Nirvana Foodnya, terima kasih. Itu di Nirvana Food Official untuk Instagramnya. Dicatat sahabat Merdeka ya, nanti tinggal pesan-pesan karena enak banget rasanya. Terima kasih. Jangan-jangan mereka nyarinya yang tadi. Yang boleh. frozen itu. Di sini ngobrol-ngobrol, podcast sambil makan, kenyang Ratu? Kenyang banget, seru banget, banyak dagingnya yang bisa kita santap langsung. Kenyang apa namanya, Mbak? Kenyang pinter. Kenyang pinter. Kenyang pinter. Bapak terima kasih Pak sudah hadir di podcast Junto. Ratu nanti kita bisa podcast-podcast lagi ya Pak Baik, ya. terima kasih banyak Mbak Lulu, Mbak Ratu. Ya, mudah-mudahan membawa kebaikan. Oke, Amin. Bapak. Ya. Amin, terima kasih banyak, Pak. Mbak Ratu. Makasih Mbak Ratu. Oke, Mbak dadah Lulu, ya. sahabat Merdeka.